Hai guys, balik lagi bersama saya Navendes. Kali ini kita akan merangkum alur judul film yang bernama Mechanic Resolution tahun 2016. Film bermula diperlihatkan pemeran utama kita yang bernama Bishop. Dia adalah seorang pembunuh bayaran yang sudah pensiun. Di suatu hari, Bishop didatangi oleh seorang wanita yang menawarkan pekerjaan. Wanita tersebut menawarkan pekerjaan untuk membunuh orang kembali. Namun Bishop langsung menolak tawarannya, tapi wanita tersebut mengancam akan membongkar penyamarannya di Brazil dulu. Namun Bishop dengan cepat mengambil foto wajah wanita tersebut dan keributan pun terjadi, di mana para ajudan wanita tersebut mengeroyok Bishop seorang diri. Dengan skill yang ia miliki, satu persatu pun berhasil dikalahkan oleh Bishop. Para ajudan tersebut tidak tahu di mana Bishop berlatih, di Gunung Lawu yang sangat tinggi. Hehehe. Lanjut, Bishop pun melompat ke atas kereta gantung, namun ia masih bisa dikejar. Para ajudan tersebut berlari mengejar Bishop, tidak ada pilihan lain. Bishop pun akhirnya melompat, dan alhamdulillahnya pendaratan Bishop tepat berada di orang yang sedang latihan kapal layang-layang. Scene pun berlanjut di mana Bishop bersembunyi di kapal yang sudah terbengkalai. Di sana ia melihat orang-orang yang tidak ia kenal. Bishop pun langsung meledakkan dan menghancurkan kapal tersebut. Kemudian Bishop pun pergi ke tempat persembunyian lainnya. Bishop pun mengeluarkan sebuah kotak yang berisi senjata, uang, dan paspor yang sudah Bishop simpan dulu. Scene berpindah di mana Bishop pergi ke Thailand, ke sebuah pulau terpencil di tempat teman lamanya dulu yang bernama Mai. Di sana Bishop bersembunyi untuk sementara waktu. Setelah Bishop diantar ke kamarnya oleh Mai, ia pun langsung membuka koper yang ada di bawah lantai yang berisi peledak dan senjata. Di saat kemudian, Bishop mengambil laptop untuk mencari informasi wanita yang mengejarnya. Yang bermodalkan foto yang ia ambil sebelumnya, ternyata wanita tersebut adalah anak buah dari bos besar mafia yang bernama Crane. Scene pun berpindah di mana Mai berlari-lari menghampiri Bishop. Ia meminta Bishop untuk menolong seseorang perempuan yang disiksa di dalam kapal yang berada di sekitaran pulau itu. Awalnya Bishop tidak mau menolong karena itu adalah urusan pribadi, tapi karena bujuk rayu Mai, akhirnya Bishop mau menolongnya. Sesampainya di atas kapal, Bishop pun berkelahi dengan pria yang menyiksa wanita tersebut. Dengan keterampilan bela dirinya dari Gunung Lawu, Bishop pun berhasil membunuh pria tersebut dengan sangat mudah. Agar tidak dicurigai, Bishop pun meledakkan atau menghancurkan kapal tersebut. Tapi saat memeriksa kapal, Bishop menemukan sebuah handphone dengan foto mukanya ada di sana. Setelah itu, Bishop pun menghampiri wanita yang ia selamatkan. Cekcok pun terjadi. Bishop menanya kenapa ada foto mukanya di dalam handphone kapal tersebut. Dalam perdebatan ini diketahui wanita tersebut bernama Gina. Ternyata Gina ini adalah orang suruhan bos mafia bernama Crane. Tapi Gina menjelaskan bahwa ia tidak bekerja untuk Crane karena dapat paksaan atau ancaman. Dan Bishop pun kembali membuka laptopnya untuk mengetahui siapa Gina sebenarnya. Terkuak bahwa Gina adalah seorang ketua lembaga organisasi perlindungan perdagangan manusia. Dan Bishop pun menghampiri Gina berbicara tentang Crane, siapa Crane sebenarnya. Di perbincangan ini Bishop pun tahu bahwa Gina dipaksa Crane untuk mendekati Bishop dengan ancaman akan membunuh Gina dan semua anak-anak yang ada di dalam lembaga. Dengan berat hati Gina pun menyetujui rencana Crane. Dengan ini Bishop pun mempercayai Gina, dan semakin lama Bishop dan Gina semakin akrab dan timbullah rasa cinta di keduanya. Tetapi kemesraan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba pulau yang ia tempati didatangi oleh orang-orang suruhan Crane yang menyamar sebagai seorang polisi untuk membawa Bishop dan Gina. Tak ambil diam, Bishop pun dengan keahlian belajar bela diri dari Gunung Lawu pun melawan. Karena kalah jumlah atau kalah ilmu kanuragan, Bishop dan Gina pun ditangkap. Scene pun berpindah di Bangkok, Thailand, di mana Bishop dibawa ke tempat markas besar Crane. Sesampainya di sana, Bishop pun diperiksa dan disuruh duduk
dan disadari oleh Bishop ternyata bangku yang ia duduki telah dipasang bom. Crane pun datang menghampiri Bishop, dan Bishop pun tidak bisa melawan karena ada bom di kursinya. Bishop pun hanya bisa mendengarkan yang Crane katakan. Di sini Crane memberikan sebuah misi untuk membunuh 3 orang saingannya dan membuatnya seakan-akan kecelakaan. Sebagai imbalannya, Crane akan membebaskan Gina dan para anak-anak yang ada di dalam lembaga setelah misinya selesai. Dengan berat hati, Bishop pun mengiyakan rencana Crane. Misi pertama pun dilakukan. Bishop akan membunuh seorang laki-laki yang bernama Krill yang berada jauh di dalam penjara di Malaysia. Bishop pun menyiapkan sebuah bom yang ia sembunyikan. Lalu Bishop menyamar sebagai penjahat dan menato wajahnya. Setelah persiapannya dirasa cukup, Bishop pun terbang ke Malaysia. Di sana pun ia membuat kegaduhan, dan karena hal ini Bishop pun ditangkap oleh polisi Malaysia. Karena ada tato di wajahnya, Bishop pun dianggap penjahat yang sangat berbahaya. Kemudian Bishop pun dibawa ke penjara yang notabene penjahat kelas berbahaya. Di sanalah Krill berada. Setelah Bishop masuk penjara, Bishop pun mencuri perhatian Krill dengan cara Bishop membantu Krill dari orang yang ingin membunuhnya. Lihat Bishop yang menyelamatkannya, Krill pun mempercayainya dan Krill mengundang Bishop makan ke ruangannya. Dan di sore harinya, Bishop pun datang ke ruangannya Krill yang sudah diundangnya. Perbincangan pun terjadi, di mana Krill diajak masuk dalam gengnya supaya gengnya Krill bertambah kuat. Tapi tidak disadari Krill bahwa Bishop ingin melaksanakan misi untuk membunuh dirinya. Tanpa membuang waktu lama, Bishop pun mengambil sebuah tongkat untuk mencekik Krill hingga pingsan. Saat Krill pingsan, Bishop pun mencampur racun ke minumannya, seakan-akan Krill keracunan oleh minumannya sendiri. Mengetahui Krill sudah mati, Bishop pun bergegas kabur, meledakkan tembok penjara dengan bom yang ia telah persiapkan sebelumnya. Setelah misi pertamanya selesai, scene pun berpindah di mana Bishop sedang mengintai target keduanya yang bernama Adrian yang berada di Sydney, Australia. Bishop pun langsung melakukan pengamatan targetnya, apa saja keseharian yang ia lakukan. Dalam pengintaiannya, Bishop pun melihat kesehariannya. Ternyata targetnya Adrian selalu berenang di kolam di atas gedung tersebut. Dengan kecerdikannya, Bishop pun menyamar ke dalam gedung di tempat Adrian berada. Dengan kemampuannya, Bishop pun perlahan menaiki gedung hingga ke atas. Sesampainya di bawah kolam renang Adrian, Bishop pun langsung menempelkan alat bundar untuk memasukkan zat bahan kimia ke dalam kolam renang Adrian, sehingga membuat kaca kolam renang Adrian pun retak. Adrian pun terjatuh dari kolam renang dan mati secara mengenaskan, sedangkan Bishop jalan dengan santainya meninggalkan gedung tersebut. Setelah berhasil menuntaskan misi keduanya, Bishop pun langsung menghubungi Gina dengan laptopnya. Gina pun memberikan petunjuk dengan cara menggeser kamera dan menunjukkan nomor kapal di mana Gina disembunyikan. Sedikit mendapat petunjuk, Bishop pun langsung mengejar kapal tersebut dengan helikopter. Dan alhamdulillahnya, Bishop pun mengetahui kapal itu berada dan langsung loncat dari helikopter. Dan Bishop pun diam-diam menyelinap ke atas untuk menyelamatkan Gina, dan baku tembak pun tidak terelakkan. Jedar, mati satu persatu. Tapi sialnya, Bishop pun kalah karena jumlah anak buah Crane yang terlalu banyak, dan Gina pun dibawa oleh ajudan Crane. Di sini Crane mengancam akan membunuh Gina dan kembali menyuruh Bishop untuk membunuh target terakhirnya. Tapi karena Bishop cerdik, ia langsung bisa melepaskan diri dari ajudan Crane dan melompat kembali ke laut. Kemudian Bishop pergi dengan alat yang ia sudah siapkan. Scene pun berpindah ke Bulgaria. Bishop menganalisa target terakhirnya yang bernama Mike.
ternyata Mike berada di tempat yang sangat tertutup di atas bukit dengan penjagaan begitu ketat. Tapi Bishop tidak kehabisan akal. Dengan memanfaatkan prosedur darurat, Bishop pergi ke rumah sakit. Lalu Bishop membidik salah satu penjaga Mike. Dengan senapan jarak jauhnya, Bishop menembak penjaga Mike. Lalu diam-diam Bishop menyelinap di helikopter rumah sakit tersebut yang datang untuk menolong anak buah Mike yang ia tembak. Setelah Bishop berhasil masuk, ia pun langsung menghajar semua para ajudan Mike dengan sangat mudah, dan Bishop pun masuk melalui ventilasi udara. Sedangkan Mike langsung pergi ke dalam bunkernya. Tapi hal yang tidak terduga, ternyata Bishop sudah berada di sana. Perbincangan pun terjadi di antara mereka berdua. Dalam perbincangan ini, Bishop pun mengatakan bahwa Crane lah orang yang ingin membunuh Max. Dan Bishop pun menawarkan kerjasama agar bisa membunuh Crane. Mendengar hal ini, Max pun setuju dengan rencana untuk menyembah Crane. Rencana mereka adalah membuat seolah-olah Max sudah mati, hingga Crane datang untuk mengambil alih kapal selam yang dimiliki Max. Tidak menunggu waktu lama, rencana pun dilaksanakan, di mana Max berjalan ke tempat kapal selamnya berada, dan tiba di jembatan. Bishop pun meledakkan jembatan yang akhirnya Max jatuh ke dalam air. Tapi Bishop pun sudah menunggu Max di dalam air untuk membawanya ke pantai terdekat untuk bersembunyi. Di sini Crane pun percaya setelah melihat berita bahwa Max sudah mati. Lantas Crane menyuruh anak buahnya. Tanpa disadari, Bishop pun sudah menyiapkan perangkap untuk membunuh semua anak buah Crane. Tak lama pun para anak buah Crane pun datang, dan baku tembak-menembak pun terjadi. Dengan keahlian Bishop belajar dari Gunung Lawu, Bishop pun dengan mudahnya membunuh satu persatu anak buah Crane dengan jebakan yang telah ia siapkan. Dan setelah semua anak buah Crane mati, Bishop pun dengan cepat pergi ke kapal di mana Crane berada. Kemudian Bishop pun menaiki kapal Crane untuk menolong Gina. Bishop pun dengan lebih mudah melawan karena banyak anak buah Crane yang mati di kapal selam sebelumnya. Tapi sialnya ketika Gina ingin membantu Bishop, malah Gina terkena tembakan di perutnya. Melihat Gina yang tertembak, Crane pun membawanya guna memancing Bishop dan berencana meledakkan kapal sebelum Crane pergi. Mengetahui kapal itu akan meledak, Bishop yang akhirnya bisa bertemu dengan Gina. Lantas Bishop langsung memasukkan Gina ke kapsul penyelamat guna menyelamatkan Gina dari kapal itu. Di sisi lain, Crane pun ingin pergi dengan kapal perahu kecilnya. Melihat Crane ingin kabur, Bishop pun dengan cepat membunuh anak buahnya Crane yang menghalangi. Bishop pun akhirnya berhadapan dengan Crane 1 lawan 1. Tembak-menembak pun saling dilontarkan keduanya. Dalam pertarungan ini, Bishop pun sempat terpojok karena Crane menggunakan rantai jangkar. Namun Bishop dapat melawan dengan memakai rantai yang digunakan Crane. Bishop pun berhasil mengunci rantai jangkar ke tubuh Crane sehingga tidak dapat bisa bergerak. Di akhir pertarungan mereka, Crane pun mengatakan bahwa Bishop tidak akan selamat dari ledakan kapalnya. Namun anehnya, Bishop dengan cepat lari masuk dalam kapal kembali. Tidak lama, ledakan besar kapal pun terjadi. Setelah kapal Crane meledak dan terbakar, Gina yang saat itu berada di kapsul penyelamat berhasil diselamatkan dan dibawa ke daratan. Karena mereka tidak bisa menemukan mayatnya, Bishop pun dinyatakan mati setelah ledakan kapal yang terjadi. Singkat cerita, setelah semuanya yang terjadi, Gina mengurus lembaganya kembali di Kamboja, sedangkan Mai tetap tinggal di pulau kecilnya. Namun hal yang tidak terduga, di saat Gina sedang mengajar, tiba-tiba Bishop pun datang ke tempatnya. Ternyata di saat ledakan kapal terjadi, Bishop pun kembali masuk ke dalam kapal adalah untuk berlindung di tempat penyimpanan jangkar yang tidak hancur karena ledakan. Setelah bangkai kapal dinaikkan ke daratan, Bishop pun diam-diam keluar dari sana.
Di akhir film, Max yang melihat rekaman CCTV menghapus videonya agar tujuan Bishop tetap dinyatakan mati. Oke sedulur, itulah pembahasan semua rangkuman alur cerita dari Mechanic Revolution tahun 2016. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Jangan lupa di like and subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dan The Navendes pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.